Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan mengkaji kajian kita, pembahasan kita dalam mempelajari kitab Al-Irsyadu ila Shahihi Al-I'tiqad. Panduan lengkap membenahi akidah kita. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita masih membahas tentang tauhidu al-uluhiyah. Ya, setelah kita membahas tentang tauhid ar-rububiyah, bagaimana meyakini dengan keyakinan yang pasti Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, maka salah satu konsekuensinya adalah kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin Allah adalah zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kita berikan seluruh ibadah kita hanya kepadanya. Ya, solat kita hanya untuknya. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita menyembelih hanya untuk Allah. Nazar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah. Rasa berharap kita gantungkan hati kita semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua termasuk al-ibadah. Ya, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kita telah menjelaskan tentang definisi dari ibadah, ya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirah wal batinah. Ya, ini definisi dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ya, jelaskan juga dalam Al-Majmu' Al-Fatawa. Bahwasanya ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, apakah itu berupa ucapan atau perbuatan. Intinya Allah ridho, Allah cinta. Ya, dari perbuatan atau ucapan yang kelihatan atau tidak kelihatan. Ya, jadi ibadah ada yang terlihat mata, ada juga ibadah yang tidak terlihat mata. Ya, rasa takut, rasa berharap, ya, rasa kita menggantungkan hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Itu juga termasuk al-ibadah.
ya, atau berupa perbuatan seperti sholat, ya, banyak menyembelih, yaitu juga termasuk amalan-amalan yang terlihat oleh mata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita juga telah menjelaskan bahwasanya ibadah ini punya rukun, ya. Arkanul ibadati salasah. Rukun ibadah ada 3, ya. Kemarin apa aja, Pak? Yang pertama, ayo masih ingat enggak? Yang pertama, al-mahabbah. Al-mahabbah, harus cinta. Ya, yang kedua, ar-roja, berharap. Yang ketiga, al-khauf. Ya, takut. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus cinta, ya, kepada Allah, cinta kepada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula kita harus, ya, berharap mendapatkan pahala. Berharap kita masuk surga, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga harus memiliki rasa takut. Ya, takut, khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa sombong. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah, kita enggak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ibadah sangat banyak. Ya, salat, zakat, puasa, haji, ya, kemudian berbicara yang benar, berbicara yang jujur, kemudian menunaikan amanah, kemudian juga berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, kemudian juga al-wafa'u bil uhud, menepati janji, ya, tidak suka, ya, ingkar terhadap janji yang telah dia ucapkan. Amar ma'ruf juga termasuk ibadah, nahi mungkar juga termasuk ibadah, kemudian jihad melawan orang kafir dan munafik juga termasuk ibadah, ya, jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan, semua ibadah. Ya, kemudian berbuat baik kepada hewan juga ibadah, sangat banyak ibadah, Pak. Ya, berbuat baik kepada tetangga, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, ya, kepada budak kalau misalkan ada, berdoa, berzikir, ibadah yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga selayaknya seorang muslim, ya, ketika menjalani hari-harinya, ya, semua waktunya yang berlalu harus ada di dalamnya ibadah. Harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan hanya sekedar menjadi rutinitas. Ya, ketika seorang berbuat baik kepada orang tuanya misalkan, niatkan benar-benar ini perintah Allah. Ini perintah Allah Ta'ala, bukan sekedar balas budi kepada mereka. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berbuat baik kepada keluarganya, untuk menyambung tali silaturahmi, niatkan karena Allah. Ya, bahkan sesuatu yang mubah kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita makan, kita minum, ya, niatkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu. Makanlah dan minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Sesuatu yang mubah apabila kita niatkan karena Allah, maka itu ibadah. Ya, kita bekerja, ya, mencari rezeki, mencari harta untuk kita nafkahkan kepada anak kita, kepada istri kita, niatkan karena Allah. Jangan hanya menjadi rutinitas saja, Pak. Ya, tapi benar-benar diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Ya, ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai, ya, seorang suami, seorang orang tua. Niatkan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mubah akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya sekedar menjadi rutinitas saja. Ya, sebagai adat. Ya, para ulama mengatakan ibadatu ahlil ilmi, ya, atau ibadatu ahlil ghaflati adat. Ibadahnya orang yang lalai, ya, itu sekedar rutinitas saja. Wa adatu ahlil ilmi ibadat. Rutinitas para ulama itu menjadi ibadah. Sesuatu yang mubah, ya, bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu
wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ibadah sangat banyak. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para nabi, ya, benci terhadap orang-orang kafir dan munafik, ya, sangat banyak sekali. Maka selayaknya seseorang benar-benar mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini tujuan kita diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan ibadahlah hanya kepada Allah. Jangan kalian berbuat syirik sedikit pun. Ya, jangan berikan ibadah kepada selain Allah. Karena ibadah adalah hak Allah saja. Ketika diberikan kepada selain Allah, ya apapun itu, apakah diberikan kepada para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang sudah meninggal, apalagi na'udzubillah bebatuan, pepohonan, ya berhala, maka inilah yang dinamakan dengan kesyirikan. Ya, ketika ibadah diberikan kepada selain Allah. Kesyirikan adalah sarful ibadati li ghairillah. Ya, memalingkan ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah, ya, akan tapi malah diberikan kepada selain Allah. Salah alamat, Pak. Ini kesyirikan. Ya, ini kesyirikan yang akan mengeluarkan seseorang dari agama al-Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka apabila seseorang berdoa kepada selain Allah, ya, atau dia menyembelih untuk selain Allah, ya, atau ya dia ista'ana aw istaghatha bimayyitin aw ghaibin aw bihayyin hadirin fima la yaqdiru alaihi illallah, dia minta tolong kepada mayit misalkan, ya, penghuni kubur misalkan, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, yang mana dia butuh doa kita. Ya, tapi kita malah datang ke kuburannya kemudian minta-minta di sana. Minta dilancarkan rezekinya, minta supaya dimudahkan urusan-urusannya. Ya, minta supaya naudzubillah diturunkan hujan misalkan setelah kemarau panjang. Wa hadza huwa syirk. Hadza huwa syirkul akbar, Pak. Inilah yang dinamakan syirik besar. Ya, maka seorang harus hati-hati. Ya, jangan sampai dia tidak tahu. Masalah kesyirikan harus kita tahu supaya kita bisa menjauhinya sejauh-jauhnya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau kita meminta sesuatu kepada orang yang hidup, yang hadir di depan kita, akan tetapi dia tidak bisa mengabulkan sesuatu kecuali Allah. Artinya datang kepada orang misalkan, fulan datang, kemudian, wahai fulan, ya, saya minta diturunkan hujan. Dia nggak mampu nurunin hujan. Dia hidup, dia hadir, tapi dia nggak mampu menurunkan hujan. Nah, ini juga yang dinamakan asyirku billah, kesyirikan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah dosa besar yang paling besar. Inilah kezaliman yang paling zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakannya, zat yang memberikan rezeki kepadanya, zat yang menghidupkan dia, ya, zat yang menerbitkan matahari dari timur, tenggelamkan ke barat, ya, zat yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, kok masih dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini kezaliman. Inilah kezaliman paling zalim yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, memberikan wejangan, ya, memberikan taujihat, ya,
Luqman mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling zolim. Kesyirikan adalah kejahatan yang paling jahat. Kesyirikan adalah kerusakan yang paling rusak. Ya, ketika seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Apakah dia para nabi, para rasul, ya, atau naudzubillah sonam, berhala, atau syajarah, ya, pepohonan, ya, atau hajar, ya, bebatuan, ya, tidak boleh, ya, atau kepada waliyun minal auliya, ya, para wali-wali yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, ya, apapun itu tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Allah tidak akan ridho dengan kesyirikan. Ketika seorang hamba meninggal di atas kesyirikan, naudzubillah, ya, dan dia tidak bertobat kepada Allah, Allah tidak akan ampuni dosanya di dunia. Ya. Kemudian di akhirat Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Bayangkan surga yang arduha samawati wal ardu, luasnya seperti luas langit dan bumi, diharamkan untuknya. Untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahun nar. Ya, tempat yang paling pantas, tempat yang paling cocok untuk dia adalah neraka jahanam. Wa malidzalimina min ansar. Ya, mereka tidak memiliki penolong. Orang-orang yang berbuat syirik tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah keadaan orang-orang yang berbuat syirik. Di dunia tidak diampuni dosanya. Di akhirat dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya seseorang harus benar-benar serius belajar akidah. Seseorang harus benar-benar serius belajar tauhid untuk diamalkan. Ya, seseorang harus serius dalam belajar asyirku, lawan dari tauhid, untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Untuk diajarkan kepada keluarganya, diajarkan kepada istrinya, anaknya, ya, diajarkan kepada tetangganya kaum muslimin, supaya mereka paham tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan untuk tidak berbuat kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wala tusyriku bihi syai'a." Ya, larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berbuat kesyirikan. Ya, wala tusyriku bihi syai'an. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada syai'an, artinya nakirah. Ya, dan kaidah usul mengatakan an-nakiratu fi siyakin nahyi yufidul umum. Ya, nakirah, sesuatu yang umum, dalam konteks larangan, Allah melarang, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian berbuat syirik syai'an kepada apapun itu. Umum, selain Allah pokoknya. Ya, apakah dia para nabi, para rasul, malaikat, jin, ya, bebatuan, pepohonan, intinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah indahnya bahasa Arab, Pak. Ya, betapa benar-benar bahasa Arab ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa Al-Qur'an. Kenapa? Karena sangat jelas maknanya. Ya, makanya orang-orang Quraisy dulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka faham betul konsekuensi dari orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah adalah memberikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, dan menjauhi Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena faham betul. Ya.
Adapun sebagian kaum muslimin sekarang mengucapkan la ilaha illallah, enggak faham makna la ilaha illallah. Ya, enggak faham syarat-syarat la ilaha illallah itu apa saja, tidak faham. Ya, enggak faham konsekuensi la ilaha illallah itu apa saja, enggak paham. Sehingga banyak ya atau beberapa dari mereka berbuat kesyirikan, terjatuh di atas kesyirikan, naudzubillah. Terjatuh di atas dosa besar yang paling besar. Ya, maka seorang sekali lagi harus belajar. Ya, terutama belajar akidah. Terutama belajar tauhid, harus lebih semangat daripada ilmu-ilmu selain tauhid. Ya, jangan sampai kita belajar tauhid malas. Ya, malas belajar tauhid. Giliran belajar tentang ekonomi misalkan atau belajar ya tentang politik, subhanallah. Ahli. Ya, ahlinya luar biasa. Ya, tapi ditanya apa makna la ilaha illallah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa syarat la ilaha illallah, wallahu a'lam bishawab. La adri. Saya enggak tahu. Ya. Apa konsekuensi dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wallahu a'lam bishawab. Maka enggak layak seorang muslim seperti itu, Pak. Dia harus paham skala prioritas. Ya, apa yang terpenting dalam hidup ini? Kemudian apakah kita benar-benar mengejar sesuatu yang terpenting bagi kita dalam hidup ini? Ya. Bagi hidup seorang muslim yang terpenting adalah akidah, ilmu agama. Ya, bukan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, ilmu tentang politik atau ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang ya penerbangan misalkan. Ya, itu sangat bermanfaat kalau dia belajar. Akan tapi jangan lupa, ya, prioritas dia hidup di muka bumi ini adalah belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, belajar akidah, belajar tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, seorang harus memahami hal tersebut. Ya, seseorang harus melek akan hal tersebut. Ya, kita harus mengevaluasi diri kita, muhasabah diri terus. Apakah benar selama ini kita hidup untuk Allah Subhanahu wa taala? Ataukah untuk yang lain? Ya, ataukah sekedar untuk mengumpulkan dunia? Ya, atau sekedar untuk menjabatkan ya jabatan yang tinggi? Ya, ataukah hidup untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, prioritas nomor satu untuk siapa hidup kita ini? Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, menyembelihku, hidupku, matiku untuk Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. La syarikalahu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian apabila kita melihat fakta di lapangan atau fenomena pada zaman dulu sampai zaman sekarang, ya, disebutkan di sini oleh penulis, wa ma'al asafis syadid, sangat kita sayangkan, ya, sangat disayangkan sekali, faqad uttuhidatil kuburul yauma fi ba'dil biladi authanan tu'bad min dunillah mimman yad'una al-islam. Ya, di sebagian negara, di sebagian ya negeri-negeri kaum muslimin, di sana dijadikan kuburan-kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berhala. Ya. Tu'bad min dunillah, disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mimman yad'una al-islam. Mereka mengklaim dirinya adalah orang Islam. Ya. Wa qad yad'u ahaduhum ghairallah fi ayyi makan. Ya, bahkan ada sebagian dari mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di kuburan. Di setiap tempat berdoa kepada selain Allah. Meskipun berdoa kepada Rasulullah tidak boleh. Enggak boleh. Apalagi yang di bawah Rasulullah lebih lagi, enggak boleh lagi. Ya. Berdoa kepada Jibril misalkan. Ya Jibril turunkan hujan, tidak boleh. Kenapa? Karena doa adalah ibadah dan ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ada orang-orang seperti itu. Walau lam yakun 'inda qabr, meskipun dia tidak berada di kuburan misalkan. Di semua tempat ketika terjadi bencana misalkan, ya, ketika ditimpa musibah misalkan, ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah," minta tolong kepada Rasulullah. "Al-madad ya Rasulullah." Tolong kita ya Rasulullah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar ya doa yang dipanjatkan oleh manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam basyarun, manusia biasa. Ya, bedanya beliau dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi yang mulia. Sayyidul anbiya wal mursalin. Ketuanya para nabi dan rasul. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr." Ya, aku adalah ketuanya anak Adam. Seluruh anak Adam, ya ketuanya adalah aku, wala fakhr, dan aku tidak bangga. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan yang luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban beban dakwah ini untuk disampaikan kepada manusia, ibadah kepada Allah, ya tidak boleh berbuat kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang seperti ini, ya dengan manzilah kedekatan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah beliau berhak mendapatkan ibadah kita? Al-jawabu la, tidak. Ya, jawabannya beliau tidak layak mendapat ibadah dari manusia. Maka seorang apabila ditimpa bencana, ditimpa musibah, tidak boleh mengatakan al-madad ya Rasulullah. Pertolonganmu ya Rasulullah. Pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diajarkan Rasul kepada Ibnu Abbas ketika masih kecil, Pak. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid kepada anak kecil ini, Ibnu Abbas. Ya, sepupunya, anak pamannya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimukal kalimat." Wahai anak kecil, ya, saya ajarkan kepadamu sebuah kalimat. Maka Ibnu Abbas ya dengan seksama mendengarkan. Apa itu? Karena pasti ini luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Ya, kalau kamu minta berdoa hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kita beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kita nasta'in, minta tolong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimallah. Anak kecil dikasih nasihat seperti ini luar biasa, langsung menancap di kepalanya. Ya, benar-benar Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mendidik manusia, mendidik para sahabat untuk menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang harus kita lakukan sekarang. Ya, kita didik anak kita supaya mentauhidkan Allah. Kita didik kaum muslimin supaya beribadah hanya kepada Allah. Kita ajarkan kaum muslimin supaya tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah fokus dakwah kita, Pak. Inilah fokus dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, semua para nabi, semua para rasul, fokus dakwahnya adalah mengembalikan manusia kepada la ilaha illallah. Mengembalikan manusia kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melarang manusia untuk berbuat kesyirikan. Ini fokus dakwah para nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami utus kepada masing-masing umat, kami utus kepada mereka seorang rasul. Apa fokus dakwahnya rasul ini kepada umatnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Wahai kaumku, kembalilah kepada Allah, ibadahlah hanya kepada Allah, dan jauhi apa itu taghut. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin
illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami telah mengutus kepada rasul-rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Ya kami wahyukan kepadanya, kepada rasul semua itu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka ibadahlah hanya kepadaku. Tauhid semua, Pak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi seseorang tidak boleh berdoa kepada Rasulullah. Seseorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u al-ibadah. Ya, karena doa adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau naudzubillah malah diberikan kepada yang di bawah Nabi. Ya. Yang dilakukan orang-orang Syiah masalan, ya Husain, minta tolong sama Husain, minta tolong sama imam-imam mereka. Ya, disebut nama wali-wali mereka. Padahal Rasul saja tidak pantas mendapatkan ibadah, apalagi selain Rasul. Ya, lebih lagi tidak pantas, apalagi kepada bebatuan misalkan, kepada pepohonan, tambah parah berarti. Itu loh. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa idzanuhu an dzalik, kalau misalkan mereka dilarang untuk berdoa kepada selain Allah, qalu nahnu na'lamu anna haula'i laisa lahum minal amri syai'. Ya, ketika kita larang, jangan beribadah kepada selain Allah, mereka mengatakan, loh, kita ini tidak ibadah kepada mereka. Kita ini tahu betul mereka tidak bisa memberikan manfaat, mereka juga tidak bisa memberikan bahaya. Ya. Akan tapi walakin haula'i unasun solihun. Akan tapi mereka ini adalah manusia-manusia yang soleh, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul kurang dekat apa sama Allah? Loh, malah diajarin kita, Pak. Ya, wali-wali itu kurang dekat apa sama Allah Subhanahu wa taala? Jibril itu kurang dekat apa sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka adalah orang-orang soleh. Mereka adalah makhluk yang soleh. Kalau kita misalkan langsung minta kepada Allah, loh, kita ini kotor. Ya, kita ini penuh dengan dosa dan maksiat. Enggak pantas kalau misalkan kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita apa? Kita butuh ya syafaat. Syafaat mereka. Mereka nanti yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengatakan lahum jahun indallah. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat dekat kepada Allah taala, orang-orang soleh. Wa nahnu natlubu bijahihim wa syafa'atihim. Nah, kita ini minta kepada mereka supaya mereka bisa memberikan syafaat nanti. Ya, dengan kedudukan mereka, dengan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiya haula au tanasau wa hum yaqra'una al-Qur'ana anna hadza bi'ainihi qaulul musyrikina. Apakah mereka lupa atau mereka pura-pura lupa? Ya, mereka baca Al-Qur'an kok. Itu loh. Mereka membuka mushaf, mereka baca Al-Qur'an. Mereka membaca ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun misalkan. Larangan-larangan berbuat syirik. Apakah mereka lupa atau mereka pura-pura lupa atau mereka enggak paham? Ini adalah perkataan orang-orang musyrikin mi'ah fi mi'ah 100%. Ya. Ini adalah perkataan musyrikin Quraisy ketika dilarang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alasannya persis seperti ini, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kama dzakarahullahu fi Qur'ani fi qoulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya. Kemudian wa yaqulun, mereka mengatakan,
Haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada, kita berdoa di samping Lat, Uzza misalkan, Manat, berhala-berhala mereka. Kita enggak meyakini Manat, Lata, Uzza, Hubal ini bisa memberikan manfaat dan bisa mendatangkan bahaya misalkan. Bisa mencegah kita dari bahaya atau bisa memberikan manfaat untuk kita. Kita enggak meyakini Lat ini bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan, tidak. Akan tetapi mereka lah nanti yang memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala persis mi'ah fi mi'ah, 100%. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga seorang harus hati-hati. Ya, kesyirikan yang dilakukan orang-orang dulu di copy paste sama orang-orang sekarang. Ya. Kita pergi ke kubur-kubur wali misalkan, kita nggak yakin wali ini bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa menurunkan hujan, tidak. Akan tetapi mereka adalah orang-orang soleh, ya, yang kita harapkan syafaatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Mereka orang-orang soleh yang pernah hidup di muka bumi ini. Inilah arasan yang mi'ah fi mi'ah, 100% persis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ala lillahi dinul khalis." Sesungguhnya agama yang murni, agama tauhid, ibadah harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, sebagai wali-wali, ya, sebagai berhala-berhala. Ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita ini tidak berdoa kepada mereka, tidak beribadah kepada mereka, melainkan tujuan utamanya supaya kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Persis, Pak. Ya, kita berdoa kepada mereka, kita menangis di kuburan mereka misalkan. Oh, bukan berarti kita meyakini bisa menciptakan ini, wali, tidak. Bisa menurunkan hujan, tidak. Kalau kita tanya bisa enggak menciptakan, mereka juga jawab enggak bisa. Bisa enggak menurunkan hujan, enggak bisa. Kalau itu yang diyakini tambah parah berarti. Ya. Kalau orang-orang yang datang ke kuburan wali misalkan, kita tanya bisa enggak, ya, sohibul qabr, ya, orang soleh yang sudah meninggal ini bisa menciptakan enggak? Oh, bisa. Berarti tambah parah kesyirikannya. Ya, lebih parah daripada orang-orang zaman dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim, betapa bahayanya kesyirikan. Ya, betapa pintarnya syaitan dan bala tentaranya menyesatkan anak Adam. Ya, apabila kita tidak memiliki ilmu yang kuat, bahaya, Pak. Bahaya sekali. Ya. Kita bisa jatuh di atas kezaliman tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika disekutukan dengan hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka di sini sebutkan wasammahum kufarun kadzaba. Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang kafir itu kizib, suka dusta mereka. Ya, suka dusta. Kalau misalkan yatakallam bil kizib. Ya, mereka kizib terus, dusta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hum ya'taqiduna anna haula'il awliya mujarradu wasaid bainahum wa bainallah fi qada'il hawaijihim. Ya, mereka orang-orang yang pergi ke kuburan aulia, kuburan wali-wali mereka, yang mereka meyakini bahasanya wali-wali tersebut adalah mujarrad wasaid, sekedar perantara, ya, antara dirinya dan Allah Ta'ala. Itu yang mereka yakini. Bukan berarti aulia ini sebagai Tuhan, bukan. Ya, kalau itu yang diyakini tambah parah kesyirikan seperti yang saya katakan tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah, maka wali-wali ini yang menjadikan perantara antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Ya, butuh uang misalkan, datang ke kuburan aulia. Kemudian ya, minta supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kebutuhannya. Ya, hajat-hajatnya. Wa hadza ma yaquluhu ubadul kuburil yaum. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang pergi ke kuburan keramat sekarang. Ya, tasyabahat qulubuhum, persis, Pak. Ya, keyakinan mereka persis dengan orang-orang zaman dahulu ketika berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wajibu ala ulama'il Islam an yunkiru hadza syirka syani'a wa yubayyinuhu linnas. Maka kewajiban bagi para ulama, para kiai, orang-orang yang ngerti agama, kewajiban bagi mereka adalah untuk mengingkari kesyirikan yang sangat menjijikan ini. Ya. Wa yubayyinuhu linnas, dan menjelaskan kepada manusia. Ini adalah kesyirikan yang tidak boleh dilakukan. Ya, ini adalah kemungkaran yang paling mungkar. Inilah kewajiban para ulama. Inilah kewajiban para kiai, para alim ulama. Tidak boleh diam dengan kesyirikan. Harus dijelaskan supaya umat ini ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sayang kepada umat Islam, maka tidak boleh diam. Harus dijelaskan. Ya. Supaya manusia itu tahu, Pak. Ya, sebagian manusia atau sebagian besar manusia melakukan hal itu karena nggak tahu. Karena inilah yang dikira kebenaran seperti ini. Karena inilah yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Maka ulama tidak boleh diam. Ya, alim ulama tidak boleh yaskut. Para kiai nggak boleh diam, harus bersuara. Menjelaskan kepada manusia. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Inilah kalau benar-benar kita sayang kepada umat. Ya, kalau kita sayang kepada umat, kita harus menjelaskan. Ini kesyirikan tidak boleh dilakukan. Fal wal wajibu ala hukamil muslimin. Kemudian wajib bagi pemerintah kaum muslimin hadmu hadhil awthan wa tadhhirul masajidi minha. Ya, kewajiban bagi para ya pemerintah, mereka harus melarang ini, atau misalkan mereka harus menghancurkan awthan tersebut, berhala-berhala tersebut. Membersihkan masjid-masjid dari kuburan-kuburan disembah misalkan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau benar-benar sayang kepada umat Islam. Kenapa? Karena ini dosa besar yang paling besar. Ini adalah kezoliman yang paling zolim. Ketika mereka diam, mereka enggak sayang kepada umat. Ketika mereka enggak bersuara, mereka tidak sayang kepada umat. Atau naudzubillah malah mendukung, malah mendorong supaya mereka terus berbuat seperti itu. Mana sayangnya kepada kaum muslimin? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama dari zaman dulu sampai sekarang banyak yang mengingkari hal-hal tersebut. Ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, kemudian Al-Imam As-Sun'ani, Al-Imam Asy-Syaukani, ya, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab, mereka fokus dakwahnya untuk ini, mengembalikan manusia kepada tauhid, mengembalikan manusia kepada la ilaha illallah, mengembalikan manusia kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, melarang mereka untuk berbuat kesyirikan. Inilah ulama yang sayang kepada umat. Ya, tidak diam dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syaukani ya, pernah mengatakan dalam kitabnya Nailul Autar tentang fenomena kesyirikan yang seperti ini. Ya, beliau mengatakan wa kam sara min tasyidi abniyatil kuburi wa tahsiniha min mafasida yabkilahal Islam. Ini zaman beliau hidup sekitar 300 tahunan yang lalu. Beliau mengatakan, dan termasuk fenomena kesyirikan yang menurut beliau parah, yaitu sebagian orang membangun kuburan-kuburan dengan semewah mungkin. Ya, membangun kuburan-kuburan dengan setinggi mungkin, dihias seperti rumah yang sangat mewah. Wa tahsiniha, diperbagus terus, dikasih inilah, kasih itulah, kasih ini, semua dihias. Ya,
min mafasida, ini termasuk ya mafasid, keburukan. Yabkilah hal Islam, yang Islam kalau tahu menangis ini Pak. Ya, Islam nangis dengan fenomena seperti ini. Minha i'tiqadul jahalati ka'tiqadil kufaril asnam. Sebagian orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu dihias sebagus mungkin, keyakinan orang-orang ada yang meyakini seperti keyakinan orang-orang kafir kepada berhala-berhala mereka. Wa a'dhamu min dzalik, lebih parah dari itu, fa dhannu annaha qadiratun ala jalbin naf'i wa daf'id dharar. Lebih parah dari itu, orang-orang di zaman Asy-Syaukani meyakini bahwasanya kuburan-kuburan tersebut atau wali-wali yang dikubur di kuburan tersebut bisa mendatangkan ya manfaat dan menolak bala, menolak bahaya. Wah, ini lebih parah berarti. Ya. Faj'aluha maqsidan li talabi qada'il hawaij. Mereka kalau ditimpa musibah langsung datangnya ke kuburan-kuburan. Lupa sama Allah Ta'ala. Ya. Wa malja'an li najahil matalib. Kalau minta apapun, minta supaya rezekinya lancar, minta supaya dapat jabatan, minta supaya keluarganya diberikan kesehatan, ya langsung datang ke kuburan-kuburan tersebut. Lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sa'alu minha ma yas'alul ibadu min rabbihim. Mereka minta kepada kuburan tersebut persis seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sekali lagi di zamannya Syaukani, Pak. Ya, bukan zaman sekarang. Ya. Wasyaddu ilaihi ar-rihal. Mereka bahkan ya hobinya wisata ke kuburan-kuburan tersebut. Mengajak orang-orang untuk ya berwisata. Ya, namanya wisata religi misalkan. Ke sana untuk apa? Untuk minta. Untuk memenuhi hajatnya. Ya, untuk minta kesembuhan. Minta jabatan, minta dilancarkan rezekinya misalkan. Ya, sampai berbondong-bondong. Ya. Atau watamassahu biha. Sampai kuburan diusap-usap, dielus-elus, dicium-cium. Ya. Sampai seperti itu, Pak. Ya, wastaghatsu, minta tolong di situ. Ya. Atau secara umum innahum lam yad'u syai'an mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu bil asnam illa fa'aluhu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, atau secara umum mereka tidaklah meninggalkan sesuatu ya sesuatu yang dilakukan jahiliyah kepada berhala-berhala mereka dulu, kecuali mereka juga lakukan kepada kuburan-kuburan tersebut. Na'udzubillah. Ya. Wa ma hadzal munkar asyani wal kufril fadhi' la najidu man yaghdabu lillah. Di zaman Syaukani beliau mengatakan, ya bersamaan dengan kesyirikan yang ada seperti ini, beliau tidak menemukan orang-orang yang marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit. Bahkan malah mendukung kegiatan ini, kesyirikan ini. Nauzubillah min dzalik. Yang marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghar hamiyatal dinil hanif, yang menjaga agama yang lurus ini. Ya la aliman wala muta'alliman wala amiran wala waziran wala malikan. Alimnya diam, kiainya diam, ya orang-orang yang belajar juga diam, pemerintah diam, menteri-menteri diam, para raja juga diam. Bahkan naudzubillah mendukung kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Asy-Syaukani. Faya ulama ad-din, wahai orang-orang yang ngerti agama. Faya mulukal muslimin, wahai pemerintah kaum muslimin. Ayurisin lil islami asyaddu minal kufri. Adakah musibah, dosa yang paling besar daripada dosa kekufuran ini? Dosa kesyirikan ini. Ada enggak dosa yang lebih besar daripada ini? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ya, harusnya diingkari. Harusnya suarakan supaya mereka berhenti dari melakukan hal-hal tersebut. Ya, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayu bala'in li hadzal din adharu alaihi min ibadati ghairillah. Adakah bala yang lebih parah, ujian yang lebih parah dalam agama Islam ini daripada orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ayu ma'siyatin yusabu bihal muslimun ta'dilu hadhil musibah. Adakah musibah yang lebih besar
daripada musibah ini. Musibah ketika seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ayu munkari yajibu inkaruhu ilam yakun inkaru hadza syirkil bayyini wajiban. Adakah kemungkaran yang lebih wajib kita ingkari daripada kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini, kata Syaukani. Ini yang harus kita ingkari, enggak boleh kita diam. Ulama enggak bisa diam, pemerintah enggak bisa diam. Kenapa? Karena ini menjadi sebab kita mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah yang tidak mencampurkan antara kesyirikan ya dan keimanan, mereka akan dapat keamanan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya keamanan, mereka akan mendapatkan hidayah, ketenangan di dunia dan akhirat. Inilah sebab ya kita mendapatkan keamanan di muka bumi. Inilah sebab kita mendapatkan hidayah di muka bumi ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamu Syekh Asy-Syaukani. Ya, selesai kalam ya perkataan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Maka sekali lagi seseorang harus semangat belajar akidah. Seseorang tidak bisa diam dengan kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang di zaman sekarang. Ya, minimal kita ingkari di hati kita. Kalau kita tidak bisa mengingkari dengan tangan kita, dengan lisan kita, minimal kita ingkari dengan hati kita. Wa dzalika ataful iman, kata Nabi. Mengingkari dengan hati itulah ya iman yang paling lemah. Apabila kita bisa ya mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan kita, maka lakukan. Ya, kalau kita bisa mengingkari dengan lisan kita, dengan menjelaskan kepada manusia, maka lakukan. Ya, kalau misalkan nggak bisa, kita ingkari dengan hati kita. Jangan sampai kita ridho ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita, pertolongan kepada kita untuk senantiasa belajar akidah, belajar tauhid untuk kita amalkan, belajar kesyirikan untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari yang saya dari diri saya pribadi atau syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.